Salam saudara, hari ini saya akan menyampaikan tema saya, penderitaan membawa kemuliaan. Saya ulang lagi, penderitaan membawa kemuliaan. Ya. Jadi sejarah gereja sudah mencatat bahwa kekristenan mengalami aniaya semenjak Yesus naik ke surga selama 380 tahun, ya. Itu murid-murid Tuhan itu teraniaya yang begitu hebat pada zaman kekaisaran Romawi, ya. Itu aniaya begitu dahsyat, mengerikan sekali. Dulu belum ada hak asasi manusia, mereka dipenggal kepalanya, disalib. Jadi hukuman yang paling berat abad 1 itu mati disalib, karena mati disalib itu matinya pelan-pelan, darahnya itu keluar pelan-pelan. Terus murid-murid Tuhan itu karena tidak mau menyangkal nama Yesus, mereka ditaruh di sarang singa yang tidak diberi makan selama berminggu-minggu. Mereka harus mati dicapik-capik. Itu mengerikan sekali. Tapi kenapa mereka tidak menyangkal? Karena tahu bahwa Tuhan Yesus itu pribadi yang hidup nyata. Lebih baik dia menderita di dunia sementara, dia kekal hidup di surga. Di Ibrani, orang-orang yang setia itu tidak menerima upahnya. Ibrani pasal 11, ya. Jadi penderitaan bagi orang percaya itu adalah sebuah anugerah kasih karunia, ya. Kalau di abad pertama itu menderita karena fisik. Kalau abad sekarang ini menderita, kita harus menyangkal diri dari keinginan-keinginan dunia, ya. Ya, penderitaan yang orang percaya alami itu adalah penderitaan yang tidak pernah melebihi kekuatan kita, ya. Tapi nilainya abad pertama dan sekarang itu sama. Ikut Tuhan itu harus berani menderita. Jadi Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dikaruniakan. Jadi percaya Yesus itu, kalau orang-orang masih baru kemarin percaya Yesus itu kan diberkati, mudah jodoh, usahanya laris, terus hidupnya sukses, prestasi. Mereka pemula, kita nggak bisa marah sama mereka. Tapi setelah kita ikut Tuhan sekian lama, kita karunia itu juga menderita karena Kristus, ya. Mungkin kita dikucilkan keluarga. Orang yang percaya Yesus, dari mereka seberang, mereka percaya Yesus, mereka harus diusir dari keluarganya. Mereka nggak dapat warisan, ya. Bahkan orang percaya Yesus, mereka teraniaya. Kayak kasusnya di Sudan, Yaman itu mengalami genosida itu mengerikan, ribuan dipenggal kepalanya. Itu dari abad pertama sampai sekarang. Karena orang yang beribadah kepada Kristus itu, kita bilang harus berani menderita, ya. Menderita bagi Kristus itu sebuah kemuliaan, ya. Jadi Alkitab sudah mencatat, ya, orang-orang yang menderita karena Kristus itu adalah sebuah anugerah kasih karunia, ya. Tentunya penderitaan yang dialami orang-orang itu bermacam-macam sesuai dengan takaran iman dia. Karena Tuhan berjanji tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kita. Ada karena Kristus, karena di abad pertama aniaya fisik, bahkan nyawanya, ya. Bahkan abad pertama Yesus sudah ngomong, apa artinya dunia, harta dunia, segala dunia kita miliki, tapi jiwa kita binasa, ya. Orang menderita karena Kristus, karena fisik, menderita karena Kristus, karena aniaya. Kalau zaman sekarang tuh paling enggak menderita karena Kristus itu dikucilkan, ya, di lingkungan orang-orang yang tidak beriman, ya. Kita orang-orang Kristen itu dikucilkan, ya, di mana-mana ditentang, ya, mendirikan ibadah. Itu hanya sebagian kecil, ya, belum seberapa. 2 Korintus 4
ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ini tulisan Rasul Paulus, di mana kematian Paulus itu mati martir di penggal kepalanya, ya. Secara fisik Paulus manusia lahiriahnya semakin merosot. Jadi manusia lahiriah kita tuh pasti semakin merosot, karena hidup ini cuma ada 3. Kalau nggak punya masalah pasti sakit itu sakit 2, yang ketiga mati. Itu manusia lahiriah akibat dosa, itu manusia akan mengalami kematian, saudara. Tapi penderitaan menurut Paulus ini mengerjakan kemuliaan, asal menderita karena Kristus, bukan menderita karena kesalahan kita. Ya, karena menderita, kita harus bedakan menderita karena kesalahan kita, menderita karena Kristus. Kalau menderita karena Kristus sudah tahu, ya, kita difitnah, orang membenci kita tanpa sebab, ya. Orang tidak suka kita karena kita percaya Tuhan, ya. Karena kalau penderitaan karena kesalahan kita itu, contoh, ruang hati kita banyak keinginan, nggak pernah cukup, ya, kredit sana kredit sini, belum waktunya beli mobil, harus ngambil mobil, akhirnya dikejar-kejar dari pihak bank. Ini menderita karena kesalahan sendiri, ya. Jadi Paulus bilang, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara, dunia segala isinya itu akan dilenyapkan Tuhan. Itu yang kelihatan itu sementara, ya. Tapi yang tidak kelihatan itu perkara surga itu kekal. Jadi Paulus, ya, Roma 8:17-18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan zaman sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Hidup kekal selamanya itu mengerikan, dahsyat sekali. Jadi hidup di bumi 70-80 tahun sesuai Mazmur 90 ayat 10 itu kayak setetes air dibandingkan air seluas samudra itu loh. Tapi orang kan nggak berpikir seperti itu. Bahkan gereja juga jarang kalau berbicara seperti ini, bahwa hidup itu betapa fana, betapa singkat, tragis, rentan dengan sakit, penyakit, kematian, penderitaan, perpisahan, kecelakaan. Maka di dunia fana ini kita mencari hal yang tidak kelihatan, perkara-perkara yang di atas. Yesus sudah mengingatkan, tabunglah hartamu di surga, bukan di bumi. Jadi penderitaan yang kita alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Kalau orang tahu melihat kemuliaan surga yang begitu dahsyat, ya, kita akan menangis betapa baiknya Tuhan. Kenapa dulu waktu di dunia kita nggak setia, kita nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita tidak mau menderita. Kalau abad pertama itu teraniaya, ya, secara fisik. Ada yang dibakar hidup-hidup, ditaruh di sarang singa yang tidak diberi makan berminggu-minggu, disalib, dipenggal. Tapi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini menderita. Seharusnya bukan penderitaan kita. Contoh, kita menanggung beban orang lain, ya, seharusnya bukan tanggung jawab kita. Kita ada berkat lebih menyekolahkan orang-orang yang tidak bisa nasibnya seperti kita bayari,
Tetangga nggak punya beras, kita belikan, ya. Orang-orang yang mengalami kesusahan kita bantu, itu menderita karena Kristus. Tapi kalau orang kikir, sudah saya nggak bisa bicara. Ada anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, kalau kikir soal uang, soal harta, itu sudah mengerikan. Karena bukti orang itu mengasihi dekat dengan Tuhan itu, tapi pasti dia memiliki kasih terhadap sesamanya. Orang kalau tidak mau berkorban, mustahil dia berani menderita karena Kristus. Bukan bagian kita, tapi kita mau berbeban menolong orang lain. Itu bukan tanggung jawab kita, mungkin keluarga, keponakan, saudara-saudara kita yang susah. Bukan tanggung jawab kita, karena kita tahu kita mau menderita karena Kristus, ya udah kita tanggung penderitaan mereka. Itu bagian daripada menderita karena Kristus. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang yang menderita karena Kristus selama hidup di dunia, dia akan memerintah bersama Tuhan. Dia akan memerintah bersama Tuhan. Ya. Wahyu 2 ayat 26-27, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Jadi yang menang itu orang yang bertahan dalam penderitaan, mengiring kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup dia. Dia akan menerima kuasa atas bangsa-bangsa. Inilah kemuliaan kita orang percaya. Jadi kalau saudara menderita saat ini, itu belum ada apa-apanya. Kalau hanya tekanan ekonomi, belum punya rumah, belum punya pasangan, belum punya anak, bisnis kita gagal, keluarga kita broken home, itu belum menderita, saudara. Kegagalan yang mengerikan waktu nama kita tidak terdaftar di kerajaan surga. Kalau kita gagal kuliah, kita bisa remedial lagi. Gagal bisnis, kita bisa bangkit. Tapi kalau kita gagal di mata Tuhan, kita terbuang. Itu ngeri sekali. Maka ada tingkatannya. Menjadi orang Kristen dewasa, orang-orang yang sampai mencapai puncak, orang-orang seperti Paulus, ya. Kamu dikaruniakan bukan sekedar percaya, tetapi kamu dikasih karunia menderita karena Kristus. Orang-orang yang menderita karena Kristus akan dimuliakan Tuhan di kerajaan surga. Inilah inti sukses tujuan Kristenan kita, bahwa kelak orang-orang yang menderita karena Kristus selama di bumi akan dimuliakan Tuhan di dalam kerajaan surga. Dialah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Shalom, terima kasih.